Coba bayangkan kalau kita hari ini bangun tidur dan tiba-tiba teknologi di dunia ini menghilang. Tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada mobil listrik. Lalu bagaimana kita melakukan aktivitas? Bagaimana hidup kita tanpa peran teknologi? Teknologi sudah begitu melekat dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita baru menyadari betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan kita. Halo semuanya, saya Arya Syafudin bersama rekan-rekan saya akan membahas apa sih itu arti teknologi, bagaimana sejarah singkatnya, dampak positif serta dampak negatif apa yang dapat diberikan oleh teknologi. Selain itu, saya bersama rekan-rekan saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menggunakan teknologi secara bijak. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Ngomong-ngomong soal teknologi, pastinya sudah tidak asing di telinga kita mengenai apa itu teknologi dan bagaimana sejarah perkembangannya. Teknologi merupakan suatu alat atau metode yang diciptakan oleh manusia untuk mempercepat pekerjaan dan memecahkan masalahnya. Jadi, teknologi tidak hanya berhubungan mengenai gadget dan komputer, tetapi juga batu yang diasah pada zaman prasejarah juga merupakan teknologi yang diciptakan manusia pada zaman dahulu. Zaman prasejarah, awal segalanya, 3,3 juta tahun sampai 3000 sebelum Masehi. Jauh sekali ke belakang, di masa ketika manusia belum mengenal tulisan atau bahasa yang lengkap. Pada saat itu, teknologi pertama manusia lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, manusia purba mulai membuat alat batu sederhana, kapak genggam, pisau batu, dan alat pemecah tulang yang menjadi teknologi pertama yang membantu mereka berburu dan melindungi diri di alam liar. Kemudian, satu penemuan besar mengubah segalanya, yaitu api. Dengan api, manusia bisa memasak makanan, menghangatkan tubuh, mengusir hewan buas, dan menerangi malam. Penemuan ini menjadi salah satu lompatan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia mulai menciptakan alat dari logam, perunggu, lalu besi yang jauh lebih kuat dari batu. Dengan teknologi logam, inilah peradaban besar mulai dibangun. Revolusi pertanian. Manusia berubah 10.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia berhenti hidup nomaden dan mulai bercocok tanam. Ini disebut revolusi pertanian. Untuk pertama kalinya, manusia menanam padi, gandum, dan jagung, membangun sistem irigasi, menyimpan makanan untuk musim berikutnya, dan memelihara hewan seperti sapi dan kambing. Pertanian membuat manusia hidup menetap, desa, kota, dan tempat tinggal permanen mulai bermunculan. Dan yang paling penting, muncul teknologi baru yang mengubah dunia, tulisan. Dengan tulisan, manusia bisa mencatat perdagangan, membuat hukum, dan menyebarkan pengetahuan ke generasi berikutnya. Peradaban besar, keajaiban teknologi kuno 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Pada era ini bermunculan peradaban besar seperti Mesir, Yunani, Romawi, dan Cina. Masing-masing membawa inovasi teknologi yang luar biasa. Mesir membangun piramida dengan teknik rekayasa yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Romawi menciptakan akuaduk dan jalan raya yang menghubungkan seluruh kekaisaran. Sementara Cina menemukan tiga teknologi yang mengubah dunia, mulai dari kompas, bubuk mesiu, dan kertas. Tanpa penemuan-penemuan di era ini, dunia modern mungkin tidak akan pernah ada. Abad pertengahan, penemuan yang tak tergantikan, 500 sampai 1500 Masehi. Walaupun sering disebut zaman kegelapan, abad pertengahan sebenarnya penuh dengan inovasi. Muncul kincir angin, kincir air yang membantu penggilingan gandum. Teknologi navigasi semakin berkembang, membuka jalan menuju penjelajahan dunia. Hingga akhirnya pada abad ke-15, satu penemuan mengubah wajah peradaban, yaitu mesin cetak Gutenberg. Untuk pertama kalinya, buku bisa diproduksi secara massal. Ilmu pengetahuan menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Inilah yang membuat pintu menuju era baru. Revolusi industri. Dunia berubah total.
1750 sampai 1900. Disinilah era yang mengubah hidup manusia secara drastis. Dengan ditemukannya mesin uap, pabrik-pabrik bermunculan, kereta uap mempersingkat perjalanan ratusan kilometer menjadi hitungan jam, produksi massal menjadi mungkin, dan kota-kota industri tumbuh di mana-mana. Lalu masuk ke revolusi industri kedua, yaitu listrik ditemukan, telepon ditemukan, dan mobil dibuat. Dan untuk pertama kalinya manusia bisa bekerja pada malam hari, berkomunikasi jarak jauh, dan bepergian dengan cepat. Dunia tidak sama lagi. Abad ke-20, lahirnya dunia modern 1900 sampai 2000. Pada abad ini adalah lonjakan teknologi paling cepat dalam sejarah manusia. Radio, televisi, satelit, dan pesawat terbang lahir di era ini. Komputer modern muncul setelah penemuan transistor dan microchip. Namun, penemuan yang paling mengubah dunia adalah internet. Internet menghubungkan manusia di seluruh dunia, membuka akses informasi tanpa batas. Era digital pun dimulai. Abad ke-21 atau biasa disebut dengan era digital dan kecerdasan buatan. Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi melaju lebih cepat dari sebelumnya. Smartphone mengubah hidup kita. Media sosial mengubah cara berinteraksi. Robot, kecerdasan buatan, dan Internet of Things mengubah cara kita bekerja. Sekarang, kita hidup di era di mana mobil bisa berjalan sendiri, rumah bisa mengatur suhunya secara otomatis, dan komputer bisa membantu menjawab pertanyaan apapun hanya dalam hitungan detik. Ini adalah puncak dari perjalanan teknologi yang dimulai jutaan tahun yang lalu. Jika kita melihat ke belakang, teknologi selalu berkembang dari hal-hal sederhana, mulai dari batu, api, hingga robot canggih. Semua dimulai dari rasa ingin tahu manusia dan membutuhkan kehidupan untuk hidup lebih mudah. Dan hari ini, kita berada di puncak perkembangan itu. Teknologi terus berubah dan masa depan akan menghadirkan inovasi-inovasi yang bahkan belum bisa kita bayangkan sekarang. Selanjutnya, apa sih dampak positif dan dampak negatif bagi teknologi? Dampak positifnya yaitu yang pertama, komunikasi super cepat. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi dengan cepat, hitungan detik. Yang kedua, akses informasi tanpa batas. Kita bisa mengakses informasi dari internet, apapun yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu efisiensi kerja. Mesin dan software dahulunya bekerja dengan waktu yang cukup lama. Sekarang bisa bekerja dengan hitungan menit bahkan detik. Yang keempat, kemajuan di bidang kesehatan. Alat medis canggih dapat mendeteksi penyakit dengan cepat dan akurat. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, kecanduan gadget. Banyak orang lebih fokus pada HP daripada dunia nyata. Yang kedua, cyberbullying. Identitas bisa dicuri. Kita bisa menipu orang, bahkan bisa membuli orang di media sosial. Ketiga, berkurangnya interaksi sosial. Orang jadi lebih sibuk dengan layar daripada mengobrol langsung. Keempat, lingkungan tercemar. Sampah elektronik atau e-waste makin menumpuk dan sulit didaur ulang. Jadi, teknologi adalah pedang bermata dua. Bisa membantu, juga bisa merusak. Itu semua tergantung kepada penggunanya. Lalu, strategi apa sih yang kita dapat gunakan untuk mengurangi dampak negatif pada teknologi? Yang pertama, atur penggunaan gadget, seperti menggunakan screen time atau digital detox, ataupun juga kita dapat menggunakan jadwal tanpa HP. Yang kedua, gunakan teknologi dengan kesadaran kita penuh. Sebelum kita membayar aplikasi, apakah aplikasi ini sangat penting untuk kita atau hanya untuk kebiasaan kita? Yang ketiga, tingkatkan keamanan digital. Menggunakan password yang sangat kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan jangan mudah membagikan data diri pribadi. Yang keempat, filter konten yang dikonsumsi.
ikuti konten-konten edukatif, kurangi konten negatif, dan biasakan memeriksa kebenaran informasi. Yang kelima, kelola limbah elektronik dengan benar. Jangan membuang perangkat elektronik sembarangan, tetapi gunakanlah tempat daur ulang yang resmi. Yang keenam, perkuat interaksi sosial, sisihkan waktu tanpa gadget ketika bersama keluarga, teman, ataupun pacar. Sekarang, mari kita renungkan sebentar. Teknologi itu seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak, bisa juga melukai hati. Dan apabila kita mulai tidak senang bagi hati, semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Jadi, mari kita sebagai generasi muda yang cinta terhadap bangsa, marilah kita gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Gunakan teknologi untuk belajar, bekerja, membangun masa depan, dan juga menginspirasi orang lain. Ingat, teknologi membantu kita berkembang, dan kitalah yang menentukan arahnya. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga dapat memberikan ilmu dan juga membuka perspektif baru kita dalam menggunakan teknologi secara aktif. Jika video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!